Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Zian Mirza. Kali ini kita akan membahas soal sistem persamaan linier 3 variabel yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Masih materi matematika umum SMA kelas 10. Kita mulai dengan soal nomor 1. Jumlah 3 bilangan sama dengan 45. Diketahui ini merupakan soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Jumlah 3 bilangan sama dengan 45, jadi bilangannya ada 3. Bilangan pertama ditambah 4 sama dengan bilangan kedua. Bilangan ketiga dikurangi 17 sama dengan bilangan pertama. Tentukan masing-masing bilangan tersebut. Ya, kita lihat dulu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan memisalkan. Kita misalkan bilangan pertama sebagai X, bilangan kedua sebagai Y, bilangan ketiga sebagai Z. Setelah kita memisalkan ketiga bilangan tersebut, selanjutnya kita akan menggali informasi yang ada di soal ini ya. Berdasarkan informasi pada soal diperoleh persamaan sebagai berikut. Perhatikan, jumlah 3 bilangan sama dengan 45. Jadi di sini berarti bilangan pertama ditambah bilangan kedua ditambah bilangan ketiga, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 45. Kemudian informasi berikutnya, bilangan pertama ditambah 4 sama dengan bilangan kedua, X bilangan pertama ditambah 4 sama dengan Y bilangan kedua. Dan informasi berikutnya, bilangan ketiga dikurangi 17 sama dengan bilangan pertama. Bilangan ketiganya adalah Z. Z dikurangi 17 sama dengan X. Nah, di sini nanti ditanyakan tentukan masing-masing bilangan tersebut. Berarti ditanyakan berapa bilangan X, Y, dan Z masing-masing. Sebelum kita menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel ini, untuk lebih memudahkan, kita harus memberi label pada masing-masing persamaan ya. Misalkan yang atas ini kita anggap sebagai persamaan 1 dan X plus 4 sama dengan Y sebagai persamaan 2 dan Z min 17 sama dengan X sebagai persamaan 3. Nah, sekarang diperhatikan karena ini nanti akan kita gunakan dalam penyelesaiannya. Di sini X plus 4 sama dengan Y, itu berarti jika kita pindah ruas di sini menjadi X min Y sama dengan 4. Dan sekarang yang ini, Z min 17 di persamaan 3 sama dengan X. Itu jika kita pindah ruas akan menjadi X min Z sama dengan min 17. Itu persamaan 3. X min Z, ini pindah ruas jadi negatif, min Z sama dengan negatif 17. Dan yang persamaan 2, X min Y, ini pindah ruas ke kiri dan 4-nya pindah ruas ke kanan, jadi X min Y sama dengan min 4 atau negatif 4. Langkah selanjutnya setelah kita tadi mendapatkan 3 persamaan, selanjutnya kita lakukan di sini adalah eliminasi ya. Jika dilihat, kita mengeliminasi ini dari persamaan 1, ini dari persamaan 2 yang saya sebutkan tadi, X min Y sama dengan negatif 4. Nah, di sini kita lakukan proses penjumlahan sehingga jika dijumlah X ditambah X itu 2 X, kemudian ini Y ditambah negatif Y berarti 0. Jika tandanya berbeda dijumlahkan hasilnya 0. Di sini sama ya, ditambah Z sama dengan 45 dikurangi 4, 41 ditambah dengan negatif artinya dikurangi ya. Sehingga di sini diperoleh satu persamaan lagi yaitu 2X plus Z sama dengan 41. Kita anggap sebagai persamaan keempat. Setelah kita dapatkan persamaan keempat 2X plus Z sama dengan 41, selanjutnya kita lakukan proses eliminasi pada persamaan 3 dan 4. Persamaan 3 yang tadi saya bacakan X min Z sama dengan negatif 17, sedangkan persamaan 4 ini 2X plus Z sama dengan 41.
1. Nah, di sini kita jumlahkan juga karena di sini ada negatif Z ditambah Z. Ya, kalau dijumlahkan hasilnya akan 0, mengeliminasi variabel Z. Tinggal X ditambah 2X itu 3X. Sedangkan negatif 17 ditambah 41 itu 24, sama dengan 41 dikurangi 17 ya. Sehingga diperoleh 3X sama dengan 24 atau 24 dibagi 3 itu X-nya, 24 dibagi 3, X sama dengan 8. Setelah kita menemukan nilai X sama dengan 8, selanjutnya kita harus mencari nilai Y dan Z dengan cara melakukan proses substitusi nilai X sama dengan 8 ke persamaan 2. Ke persamaan 2 dulu, tadi X ditambah 4 sama dengan Y. Ketika X-nya diganti 8, maka Y-nya jadi sama dengan 8 ditambah 4, 12. Dan untuk mencari nilai Z, kita mensubstitusikan X sama dengan 8 ke persamaan 3. Persamaan 3 tadi Z min 17 sama dengan X, sehingga Z-nya sama dengan 8, ini pindah ruas sehingga jadi Z sama dengan 25, sehingga ketemulah semua nilai ketiga variabel, yaitu X-nya 8, Y-nya 12, dan Z-nya 25. Selanjutnya kita ke soal yang kedua. Diketahui 3 buah persamaan ya. Di sini ini persamaannya 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 3 per Z sama dengan 9, persamaan pertama. Persamaan kedua 1 per X ditambah 3 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 7 per 3, dan persamaan ketiga 3 per X ditambah 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 7. Yang ditanyakan di sini adalah tentukan nilai X, Y, dan Z. Bagaimana cara menyelesaikan 3 buah persamaan ini? Kita ubah dulu dengan memisalkan 1 per X sebagai A, 1 per Y sebagai B, dan 1 per Z sebagai C, sehingga diperoleh 1 per X menjadi A di sini, kemudian ditambah 1 per Y berarti ditambah B, kemudian ditambah 3 per Z berarti 3 kali 1 per Z, 3C sama dengan 9. Ini persamaan kedua, berarti A ditambah 3B ditambah C sama dengan 7 per 3, dan persamaan ketiga berarti 3A ditambah B ditambah C sama dengan 7. Nah, ini sekarang berarti sudah kita peroleh sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu variabelnya A, B, dan C. Selanjutnya kita selesaikan sistem persamaan linear 3 variabel A, B, dan C tersebut dengan cara seperti sebelumnya pada contoh 1, yaitu kita kalikan dulu persamaan 1 dan 2 dengan 3 di sini ya, supaya jadi 3A ditambah 3B ditambah 9C sama dengan 27. Di sini 3A ditambah 9B ditambah 3C sama dengan 7. Di sini kita mengeliminir atau menghilangkan variabel A. Kemudian hasilnya, sehingga di sini kalau dikurangkan ya, berarti 3B dikurangi 9B itu negatif 6B, dan ini jika dikurangi jadi 6C, ini dikurangi jadi 20. Kita anggap ini sebagai persamaan keempat. Kemudian kita kalikan persamaan 2 dengan 3, kurangi dengan persamaan 3. Ini persamaan 2 dikali 3, ini sama ya. Di sini persamaan kedua yang dikali dengan 3 dikurangi dengan persamaan 3, ini persamaan 3, kita kurangkan sehingga 3A dikurangi 3A 0, tinggal 9B dikurangi B 1B atau hasilnya jadi 8B. Kemudian ini dikurangi 1C jadi 2C, dan ini 7 dikurangi 7 hasilnya 0. Ini persamaan 5. Kita peroleh persamaan 4-nya negatif 6B ditambah 6C sama dengan 20, dan persamaan 5-nya 8B ditambah 2C sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah kita kurangkan persamaan 4 dengan 3 kali persamaan 5. Ini persamaan 4 tadi negatif 6B ditambah 6C sama dengan 20, sedangkan persamaan 5 kita kali 3 menjadi 24B ditambah 6C sama dengan 0 ya. 0 kali 3 hasilnya tetap 0. Selanjutnya di sini kita kurangkan untuk menghilangkan variabel C, sehingga negatif 6B dikurangi 24B itu negatif 30B sama dengan
20 kurangi 0 20, sehingga B nya negatif 20 per 30 atau negatif 2 per 3. Selanjutnya dari B diperoleh negatif 2 per 3, kita substitusikan ke persamaan 4 negatif 6B ditambah 6C sama dengan 20, sehingga akan menjadi negatif 6 kali B nya diganti negatif 2 per 3 ditambah 6C sama dengan 20. Ini dikalikan, negatif kali negatif positif, 6 dibagi 3 itu 2, kali 2 4. Ini tetap, sehingga C nya sama dengan 20 dikurangi 4 itu 16, 16 bagi 6 disederhanakan jadi 8 per 3. Nah, selanjutnya kita sudah ketemu B, kita sudah ketemu C, kita akan mencari nilai A. Ini adalah persamaan ketiga yang tadi. Kita ganti B nya dengan negatif 2 per 3, kita ganti C nya dengan 8 per 3. Kita mau mencari nilai A. Ketemu 3A ditambah negatif 2 per 3 ditambah 8 per 3 sama dengan 7. Ini jika dijumlahkan jadi 8 dikurangi 2, 6. 6 bagi 3 itu 2, sehingga 3A ditambah 2 sama dengan 7, maka 3A nya sama dengan ini dikurangi ya, 7 dikurangi 2 pindah ruas jadi 5, maka A nya ketemu 5 per 3, sehingga ketemulah di sini A nya 5 per 3, B nya negatif 2 per 3, dan C nya 8 per 3. Hanya saja tadi yang ditanyakan adalah nilai X, Y, dan Z, sehingga karena X nya tadi adalah sama dengan A nya sama dengan 1 per X, maka X nya sama dengan 1 per A, jadi 3 per 5, Y nya negatif 3 per 2, dan Z nya 3 per 8, karena berkebalikan tadi dimisalkannya. Karena sudah mempelajari dua contoh soal tadi, sekarang kita sampai pada soal latihan. X, Y, dan Z adalah penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Ini X ditambah 2Y sama dengan negatif 4, 2X ditambah Z sama dengan 5, Y min 3Z sama dengan negatif 6. Tentukan nilai X, Y, dan Z. Kerjakan seperti yang sudah dibahas di dalam contoh soal. Sekian dari saya, semoga bisa dipahami dan dikerjakan soal latihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.